Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Alhamdulillah amin. Mengawali majlis pagi ini kita ambil berkat sedikit hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang merangsang kita untuk belajar insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Katanya yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berpesan untuk umatnya, waman salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu. Artinya siapa yang berusaha mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan Allah jalan ke surga nanti. Nak mulus jalan ke surga, rajinlah belajar, itu maksudnya. Orang yang malas belajar susah nanti di sana. Dari kiamat ditanya lagi tentang ilmu ya. Satu. Yang kedua, an Abi Umamah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna 'ala muallimi an-nas khaira al-khair la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Ini yang meriwayatkan pula Abu Umamah, semua sahabat Nabi belaka ya. Tadi Abu Hurairah, ini Abu Umamah pula radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah berpesan untuk umatnya, terutama di era globalisasi sekarang ya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang yang alim dengan orang yang abid seperti kelebihan Rasul ke atas umatnya. Satu. Kemudian baginda lagi menambahkan, innallahu malaikatahu, Allah dan para malaikat, wa ahlus samawati wal ard, dan semua penghuni langit dan bumi, hatta namlah fi juriha, bahkan semut dalam sarangnya, wa hatta al-hud, malah juga ikan di laut, ikan di sungai, ikan di kolam, ikan di danau. Subhanallah. La yusalluna ala muallimi an-nas al-khaira, semuanya merahmati, mendoakan orang yang mengajar orang lain tentang benda yang baik, tentang ilmu, tentang agama. Orang yang mengajar manusia, menuntun manusia ke jalan yang baik, didoakan oleh malaikat semuanya, penghuni langit dan bumi, sehingga katanya semut dalam sarangnya, ikan di laut. Subhanallah. Allah sendiri mencurahkan rahmatnya. Allah juga mencurahkan rahmat dan keampunannya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Jadi niat kita untuk belajar, insya Allah menambah ilmu, karena menambah ilmu itu wajib. Belajar itu wajib, karena nanti dari kemudian akan ditanya tentang ilmu. Kemudian niat kita juga belajar untuk menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga yang terdekat, supaya kita tergolong ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Alangkah ruginya suami tidak dapat membimbing istrinya. Alangkah ruginya si istri tidak dapat berunding agama dengan suaminya. Alangkah ruginya suami istri yang di rumah itu diam saja. Yang di rumah itu tidak berani mengatakan kebenaran. Yang benar itu benar, tidak berani mengatakan. Rugi. Alangkah ruginya mak bapak yang di rumahnya tidak dapat bercakap dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucunya. Adik beradik juga begitu, tidak dapat ngomong
Pertama karena tidak ada ilmu, kedua mungkin ada masalah lain lah ya, tapi semuanya berkaitan dengan ilmu. Kalau ilmunya ada, walaupun sedikit, subhanallah, sampaikanlah kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaran Rasulullah walaupun sepotong hadis, sepotong ayat yang pendek. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mengembangkan ilmu Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang meninggal tidak meninggalkan harta benda, hanya meninggalkan ilmu katanya. Kita masih bersama Tafsir Al-Munir edisi Malaysia halaman 343 ya, edisi Indonesia 623. Bismillah. Ini pembahasan terakhir tentang ayat nomor 5 dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia terutama ahli kitab hanya disuruh untuk beribadat secara ikhlas terhadap Allah, untuk mengikhlaskan ibadatnya. Kita semua disuruh untuk beribadat secara ikhlas. Kalau tak ikhlas, sia-sia. Nah, sekarang dia menyorot tentang ikhlas nih. Mukhlishina lahuddin itu mau disorot sekarang. Keikhlasan ialah seorang itu melaksanakan suatu perbuatan semata-mata karena suatu faktor, bukan karena ada faktor lain yang mendorong perlakuan tersebut. Kenapa kita sholat subuh? Kenapa kita bangun subuh? Faktor apa yang menyuruh orang itu bangun? Tentulah faktor beribadat kepada Allah, mencari ridha Allah. Firman Allah mukhlisin itu katanya suatu peringatan tentang kewajiban berada dalam keikhlasan semenjak dari permulaan sesuatu perbuatan hingga akhirnya. Apa saja perbuatan yang kita lakukan karena ikhlas. Membina rumah tangga, nak kahwin, hari dia meminang tuh, hari dia berakad nikah tuh. Untuk apa dia membina rumah tangga? Mesti untuk mencari ridha Allah, melaksanakan syariat Allah, dan untuk mencari zuriat ya, menghasilkan zuriat. Ada ayat dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Asy-Syu'ara. Patutnya setiap suami istri, setiap pasangan, setiap keluarga tahu ayat ini. Matlamat membentuk keluarga, membentuk famili, rumah tangga. Matlamat mencari menantu. Tengok di sini Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di sini bukan Syu'ara ya, Furqan sebenarnya, karena Furqan ini tidak jauh dari Syu'ara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Halaman 366 ayat 74. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurnialah kami pasangan hidup, suami istri, wa dzurriyyatin, dan zuriat juga, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Tengok dia, dia baca Quran, dia pegang Quran. Tengok dia salat. Tengok dia berbuat ketaatan. Bukan tidur waktu salat. Bukan cuai di waktu salat. Menyenangkan hati kita. Qurrata a'yun, senang hati melihatnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini imam bagi ahli takwa. Pengikutan, berarti kita mesti di depan. Anak kita mesti di depan, istri mesti di depan, suami mesti di depan, jadi imam, jadi ikutan. Tengok tuh ya, ayat 74 surah Al-Furqan. Jangan lupa mendoakan doa ini siang, malam, petang, dan pagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mencapai matlamat doa. Walaupun umpamanya levelnya yang sesuai dengan dia lah. Yang penting ada usaha, ada niat, ada usaha. Firman Allah mukhlisin itu adalah suatu peringatan tentang kewajiban berada dalam keikhlasan semenjak dari permulaan sesuatu perbuatan hingga akhir. Kawin contohnya ya, kawin dia karena ikhlas niatnya. Kenapa dia kawin? Macam mana anda ikhlas kawin tuh? Dilihat pada cara memilih jodohnya. Kenapa dia pilih jodoh ini? Kenapa pilih bakal istri saya, bakal suami saya? Menepati kehendak dalam hadis. Bukan karena dorongan lain, bukan karena kerjanya, karena pangkatnya, karena rumahnya, karena keretanya. Harta boleh dilihat, tapi katanya ada 4 ya. Harta,
kecantikan, keturunan, dan agama. Agama nomor satu sebenarnya, walaupun disebutnya di belakang. Itulah dia ya. Kalau agama tidak dilihat, Masya Allah, macam mana? Boleh didengar ceramah Ustaz Abdul Samad, Profesor Abdul Samad, Hafizahullah, tentang macam mana memilih bakal menantu katanya. Diajak ke masjid, diajak ke surau, diajak solat, diajak azan, diajak imam. Oh, subhanallah. Ikutilah di sana ya, banyak caranya. Orang yang ikhlas atau mukhlis adalah orang yang melakukan sesuatu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu, atau mengerjakan kewajiban lantaran kewajiban itu sendiri. Solat, kenapa kita solat? Karena solat itu penting. Bukan karena terpaksa. Karena kewajiban solat itu. Dia melakukan perbuatan tersebut dengan penuh ikhlas kepada Tuhannya, bukan karena riya. Kenapa solat? Karena mak suruh solat. Bukan itu. Kenapa belajar? Karena nak kerja. Bukan itu. Belajar karena ingin menggali ilmu. Belajar itu wajib. Bukan karena sum'ah, mencari kemasyhuran, populariti. Bukan pula untuk tujuan lain katanya. Ingat lagi Imam Ghazali berpesan ya. Anak yang belajar tapi starting dia belajar itu tidak betul niatnya. Niat nak kerja, cari habuan keduniaan katanya. Itu perlu dibetulkan niatnya dulu. Kalau niatnya tidak dibetulkan, dia belajar untuk mencari kerja, diajar juga katanya, kata Imam Ghazali, status guru yang mengajarnya yang belum membetulkan niat murid-muridnya untuk belajar, statusnya itu katanya seperti menjual senjata kepada penjahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh dilihat ya kitab Bidayatul Hidayah namanya. Guru wajib membetulkan niat penuntutnya sebelum dia start belajar. Jangan niat mencari keuntungan keduniaan. Kalau niatnya tidak betul, kata Imam Ghazali, belum dibetulkan niatnya, kemudian diajar juga dalam niat yang tak betul itu, guru yang mengajar keadaannya seperti menjual senjata kepada perompak, pencuri, penjahat. La ilaha illallah. Oke, nanti tamat dia belajar. Patutnya dia time sholat, dia ada di rumah Allah, dia ahli ilmu, dia ada degree, dia ada master, dia ada PhD, dia profesor. Mana dia dalam rumah Allah waktu azan berkumandang? Kalau dia tak ada, mana dia? Kalau tujuannya mencari ridha Allah, yang belajar itu bila Allah memanggil ke rumahnya, ada dia. Itu maka Nabi Muhammad SAW dulu, zaman dulu, lepas main subuh ditanyanya sahabatnya, asyahidun fulan, si fulan ada tak? Asyahidun fulan, si fulan ada tak? Kenapa Nabi bertanya? Kata Al-Fadil, Profesor Abdul Samad, pentingnya sholat berjamaah itu katanya. Bahkan para ulama berkata, kata ini Prof. Wabah Zuhaili rahimahullah, janganlah menjadikan surga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat. Kita beribadat bukan karena takut pada azab neraka, bukan karena perlu ingin ke surga, bukan begitu kata Prof. Wabah Zuhaili. Sekalipun ini memang penting, memang penting, bukan beribadat untuk mencari surga, walaupun ada buku meraih pahala berlipat ganda dalam masa singkat contohnya. Tapi bukan itu matlamat. Matlamat kita mengikhlaskan amal karena Allah. Mereka berkata lagi, ulama lagi berkata katanya, antara bentuk keikhlasan ialah seorang itu tidak menambahkan sesuatu ibadat dengan ibadat lain karena suatu yang lain. Contohnya di sini katanya masalah kurban. Dia berkorban menyembelih kambing. Seekor kambing. Lalu disembelihnya 2 ekor. Satu katanya untuk nama Allah, satu untuk nama pemimpin. Itu sudah salah katanya. Tidak boleh bercampur. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian dibahaskan lagi oleh Prof. Zuhaili, wa ma umiru. Wa ma umiru tuh. Mereka hanya disuruh menjadikan dalil bahwa iman adalah hasil kombinasi antara perkataan dan keyakinan, i'tikad dan amalan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dari ayat pendek ini, petikan ayat ini, Prof. Wabah Zuhaili mengatakan
pentingnya kombinasi antara keyakinan dan amalan. Keyakinannya karena mantap, kalau kata Prof. Abdul Samad tadi itu al-aqidah as-salimah katanya. Kemudian amalannya as-sahihah. I'tikadnya betul, lurus, dan amalannya tepat. Karena Allah SWT menyebutkan perkataan ibadat dan digandingkannya dengan keikhlasan, yaitu tauhid. Jadi perlu ikhlas, perlu iman, perlu amal. Kemudian Allah menyusulkannya pula dengan perintah mendirikan salat secara khusus dan mengeluarkan zakat secara khusus. Ada lagi perintah menunjukkan amalan yang ini sangat penting. Seterusnya Allah mengisyaratkan kepada semua perkara tersebut dengan firman-Nya, dan yang demikian itulah agama yang benar. Inilah agama yang benar. Wa ma umru illa liya'budallaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi perlu ikhlas, perlu iman, perlu amal. Macam mana nak beramal? Macam mana nak beriman? Perlu kepada ilmu. Itu maka dikatakan dalam hadis tadi yang dibacakan di awal, orang yang belajar ilmu itu didoakan makhluk semuanya dengan niat dia menyampaikan ilmu setelah dia tahu serba sedikit. Mudah-mudahan besok kalau panjang umur kita lanjutkan pedoman hidup dan hukum hakam dalam tafsir Al-Munir bahagian akhir pada kumpulan pertama ayat 1 sampai 5 surah Al-Bayyinah. Kemudian setelah hukum hakam nanti kita akan lanjutkan ayat 6, 7 dan 8. Semuanya hanya ada 8 ayat saja ya. Pembahasan pertama 1 sampai 5, pembahasan kedua 6, 7, 8. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Allahumma hafazna min kulli su'i wa min kulli makruh. Waktub lana kullal khair wa yassir lana kullal khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bil ijabati jadir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.